Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa baraka wa ala abdihi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah anak-anak sekalian, wabil khusus para asatidz yang telah membimbing, mengasuh, mengajarkan kepada anak-anakku sekalian ilmu yang bermanfaat, sehingga anak-anakku sekalian akan menjadi hamba yang paripurna dalam kehidupan dunia ini. Para sahabat dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Thalabul ilmi fardhidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ada riwayat dengan tambahan wa muslimatin tapi dhaif. Karena cukup dengan mengatakan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, maka kewajiban ini mencakup laki-laki dan perempuan. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu alladzi qama bihi dinul mar'i. Ilmu yang dengannya tegak agama seseorang. Jadi ilmu apa saja yang membuat agama seseorang itu tegak, dinnya tegak, akidahnya tegak, tauhidnya tegak, maka itulah ilmu yang wajib untuk dipelajari. Siapa yang hafal hadis ini? Thalabul ilmi fardhidatun 'ala kulli muslim. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Yang artinya yang hafal Ustaz kasih hadiah. Dompetnya Ustaz terbanyak sini. Siapa yang berani? Siapa yang berani sebutkan dalil tentang keutamaan ilmu baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, yang duluan. Ya, sebutkan nama. Berdiri nggak? Berdiri. Ya, sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud Nawaf, saya asal dari Palu, kelas 3 Madrasah Aliyah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu dan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Beberapa derajat. Jadi yang paling duluan dapat rezeki itu ya yang paling duluan menyergap peluang. Ya. Kalau ada hari tadi dapat 100.000 pagi-pagi, kan kalau boleh bisa mulai mana ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu, perhatikan baik-baik. Nanti terakhir jalan pertanyaan Ustaz Tasdial ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan ilmu yang dituntut itu maksudnya adalah ilmu yang dengannya tegak agama seseorang. Inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, hatta ilmu itu adalah ilmu syar'i, maka ilmu itu akan mencelakakan pemiliknya. Belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, tapi tidak menambah dekatnya kepada Allah, maka ini namanya dia menuntut ilmu tapi ilmunya tidak memberikan manfaat kepada kita. Kita ingin menuntut ilmu, dan ilmu itulah yang memberikan faedah kepada kita. Makanya dalam satu riwayat yang lain menyebutkan, "Wa man lam yantafi bi ilmihi mu'adzabun qabla ubadil wasad." Ya, apa artinya? Itu artinya. Nanti kalau Ustaz tanya, jawab ya. Barang siapa yang tidak mengambil manfaat dari ilmunya, maka nanti di hadapan Allah dia akan diazab, disiksa lebih dahulu daripada para penyembah-penyembah berhala. Mu'adzabun qabla ubadil wasad. Itulah bahaya orang yang menuntut ilmu tapi bukan untuk taqarrub ila Allah. Barang siapa yang pertama ilmunya wa lam yazdad hudan, man yazdad ilman wa lam yazdad hudan, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah antum ini anak-anak sekalian dibimbing di sini untuk bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu tegak agama kita. Kita paham agama kita, kita paham akidah kita paham tauhid kita. Betapa banyak orang yang hari ini sudah gelarnya profesor, gelarnya doktor, tapi dia tidak paham tauhidnya, dia tidak paham akidahnya, dia tidak paham dinnya. Dia bergelar sarjana syariah tapi benci syariah, bergelar sarjana hukum Islam tapi benci hukum Islam. Keanehan yang terjadi pada hari ini. Maka teman-teman sekalian, antum adalah di masa keemasan untuk belajar.
At-ta'allumu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Apa artinya? Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Siapa yang bisa menjelaskan? Melanjutkan, maksudnya lanjutan dari syair itu. At-ta'allum bis-sighari kan naqshi 'alal hajar. Terus at-ta'allamu fil kibari kan naqshi 'alal ma'i. Belajar di waktu sudah tua, ya seperti menulis di atas air, artinya cepat hilang. Kalau masih muda seperti antum ini, menghafal juz amma, insya Allah itu akan melekat sampai kalian tua. Tapi kalau sudah tua baru menghafal, hafal pagi ini, lupa di siang hari. Begitu. Kenapa ya? Karena antum ini belum punya kesibukan yang lain selain belajar. Maka pada pagi hari ini Ustaz wasiatnya Imam Syafi'i. Ada yang hafal wasiat Imam Syafi'i? Ya akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittah. Sa'utika an tafsilha bi bayani. Ada yang hafal? Enggak ada? Ada? Wahai saudaraku, bahwa kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Berapa syarat? 6. Jadi ini siapa yang mengatakan? Imam Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Imamul mazhab. Dia adalah imam mazhab yang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Masih belia, umur 6 tahun, 7 tahun, Imam Syafi'i itu sudah menghafal Al-Quran. Dan ibunya menyerahkan dia untuk menjadi santri di beberapa ulama besar, itu juga umurnya masih belia. Kalau antum ini anak-anakku sekalian, paling minimal sudah lulus SD, berarti umurnya 12 tahun. Adapun Imam Syafi'i sebelum umur 12 tahun, jauh lagi di bawah, itu sudah diserahkan oleh ibunya untuk nyantri di beberapa kiai, di beberapa ulama. Apa dia katakan? Bahwa kalian tidak mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama, ingat, yang pertama adalah zaka'un, cerdas. Kenapa beliau persyaratkan cerdas? Karena beliau tahu bahwa semua kita ini adalah orang cerdas, tidak ada orang bodoh. Tidak ada orang bodoh. Tapi kenapa Pak Ustaz ada yang cepat menghafal, ada yang lambat sekali? Yang lambat sekali itu bukan berarti bodoh. Karena dalam ilmu bahwa kecerdasan itu ada 16 bentuknya. Ada orang cerdas menghafal, tapi dia tidak cerdas dalam linguistiknya, dalam berbahasa. Ada cerdas dalam bergaul, ada cerdas dalam bertutur kata. Ada beberapa kecerdasan. Jadi kalian semua ini adalah orang-orang yang cerdas. Dan kalau kita mau mendapatkan ilmu, harus kita betul-betul mensyukuri karunia Allah berupa kecerdasan. Makanya kalau kami di 77, caranya mengolah kecerdasan itu untuk mudahnya masuk pelajaran. Contoh, misalnya kalau antum belajar di sini, kalau tidak salah sirohnya itu pakai Nurul Yakin. Nurul Yakin misalnya jadi 1. Apa yang mau kita pelajari besok? Ini cara cerdas belajar. Apa yang kita mau pelajari besok? Misalnya guru mengatakan bahwa kita masuk besok pada bab ini, bab tentang sejarahnya Abu Bakar misalnya, atau sejarahnya Rasulullah SAW waktu dia lahir. Maka kita baca dulu sebelum guru memberikan pelajaran di kelas. Kapan kita baca? Waktu kita masih berada di asrama. Apakah di malam hari setelah makan, atau menjelang tidur, atau setelah sholat malam, setelah menghafal Al-Quran? Buka itu bukunya. Walaupun belum dipaham, baca saja.
Misalnya ada 2 lembar atau 2 halaman, ya. Biasanya guru memberikan pelajaran, kita ambil 2 halaman atau 1 bab, maka kita baca semua itu, kita baca walaupun kita tidak paham, baca. Dan ini metode bisa diterapkan sampai kuliah. Antum kuliah di syariah misalnya, baca itu lembaran-lembaran yang untuk diberikan pelajarannya oleh mudarris atau guru pada hari itu. Dibaca ya. Baca halaman pertama, baca halaman kedua. Tapi tidak paham Pak Ustaz. Dia tidak paham, baca saja. Kenapa? Begitu nanti guru antum menjelaskan, itu langsung nyambung. Oh, ini tadi. Begitu caranya. Nah, begitu selesai semua pelajaran di siang hari, misalnya masuk jam 7:30 sampai siang, maka jangan antum tidur sebelum murojaah semua apa yang telah diberikan oleh ustaz di kelas. Murojaah semua. Murojaah diulang, kapan saja waktunya, apakah setelah makan siang atau kapan saja. Yang jelas setelah guru memberikan kepada kita pelajaran itu kita harus ulang lagi setelah pulang ke asrama atau setelah meninggalkan kelas, kapanpun waktunya. Baru sempatkan lagi untuk membaca pelajaran yang akan dipelajari besok, walaupun kita tidak paham, baca saja. Begitu salah satu metodologi belajar yang diajarkan kepada kami dulu di pondok pesantren. Sehingga teringat. Ini yang pertama, harus cerdas. Karena orang yang tidak cerdas sulit mendapatkan ilmu. Dan kita semua ini cerdas. Tidak ada istilah tidak ada yang cerdas. Semua cerdas. Antum-antum semua ini, anak-anakku sekalian, adalah orang-orang yang cerdas. Mohon maaf, tidak selamanya itu orang yang tinggi nilainya dia nanti berkiprah di masyarakat. Tidak selamanya. Kenapa? Karena dia hanya memiliki kecerdasan IQ saja. Tapi kecerdasan dalam berinteraksi, membangun muamalah, membangun komunikasi dia tidak miliki. Tapi kalau cerdas matematika luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Tapi ya paling banter dia jadi guru SMA misalnya. Habis mengajar, selesai pulang ke rumah, tidak ada interaksinya dengan masyarakat. Tapi orang-orang yang pernah digodok di pesantren berinteraksi dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang dari Palu, sukunya suku Kaili, ada yang dari Gorontalo, sukunya Gorontalo, ada yang dari Manado, sukunya suku orang Manado sana, Sangir Talau dan seterusnya. Bertemu di sini kita akan berhadapan dengan berbagai macam bentuk karakter. Itu yang membentuk kepribadian kita. Dan kalau kita bisa mengambil hikmahnya, maka kitalah orang-orang yang cerdas. Mohon maaf, kenapa saya ini sebenarnya pertama kalau dibandingkan dengan umur saya itu masih di bawah dibandingkan senior yang ada di Palu. Ya. Ilmu pun seperti itu. Yang kita pakai mengajar untuk di pelatihan dai dan imam itu rata-rata doktor, profesor. Ya. Siapa yang kontrol? Ya, cuma Pak Hartono yang hanya alumni pondok pesantren. Kita di saat mereka, padahal itu orang-orang profesor, bahkan ada calon rektor Universitas Darul Akhir untuk mengajar di namanya Profesor Dr. Muhammad Khairul Anwar, profesor. Tapi itu mohon maaf jadi anak buahnya Ustaz Hartono di belakang dai. Kalau mau dibilang enggak. Kenapa? Ya karena kita ini adalah latar belakang pondok pesantren dan kita bisa berinteraksi dengan semua kalangan. Bukan berarti kita ini terlalu pede, tidak. Tapi kita ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak membeda-bedakan status sosialnya orang. Mau datang itu orang kelas rumput, kita hormati. Mau datang orang yang besar-besar, yang pejabat dan sebagainya, kita tidak minder. Itulah luar biasanya pembinaan yang pondok pesantren. Ya. Itu luar biasa. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i, apa yang pertama tadi? Kecerdasan, zakat. Yang kedua adalah wahirsun. Hirs itu artinya ma yaktafi bil mawjud.
Dia tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Ya. Dia setelah belajar di kelas, diberikan wejangan oleh guru, semua mufradat yang susah dalam bacaan itu, misalnya dalam Nurul Yakin, itu dia cari lagi di kamusnya apa sebenarnya artinya ini. Dia pertama, artinya dia tidak cukup dengan penjelasan ustaz di kamar, dia di kelas, dia tambah lagi di kamar, dia cari di kamus, dia buka kamus, dan seterusnya dan seterusnya. Karena dia haus, dia tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang dia dapat. Dia terus haus, menambah lagi. Walaupun ada ini belum berapa ilmunya, dulu waktu kitab Bulughul Maram kita pelajari di pondok, di pinggirnya itu kitab itu semua ada catatan. Dan saya berusaha untuk catatannya itu bukan lagi bahasa Indonesia tapi bahasa Arab. Walaupun bahasa Arabnya ya kadang-kadang tidak, kalau orang lain baca tidak paham. Cuma saya yang paham. Karena kalau saya tidak tahu bahasa Arab ya saya pakai bahasa Indonesia tapi tulisan Arab. Pakai bahasa Indonesia tapi tulisan Arab. Demi itu apa? Dia untuk membiasakan tangan ini untuk tulis bahasa Arab. Paling tidak kita sudah tertantang bagaimana mencoba memberi syarah dari syarah para ustaz tentang satu hadis misalnya. Misalnya hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Jadi yang kedua ini adalah his. Jadi kalau ada orang yang masuk kelas loyo, mandi juga loyo, di depan antri, kan pasti kalau santri itu antri di kamar mandi. Bawa gayungnya ada isi sampo, isi sabun dan sebagainya. Semua sudah begitu. Harus semangat. Harus. Dia memiliki kesungguhan, tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Dia selalu tamak, lomba. Jadi kalau rakus terhadap ilmu, itu mulia. Rakus terhadap harta, itu yang terhina. Silakan antum anak-anak sekalian rakus saja, rakus terhadap apa? Rakus terhadap ilmu. Rakus terhadap apa? Rakus untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis. Dia tidak mencukupkan, dia memiliki ketamakan, kerakusan dalam menuntut ilmu. Jadi sudah berapa? Dua. Pertama apa? Kecerdasan. Kedua, hirs, kerakusan, rakus terhadap ilmu, tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Yang ketiga adalah wajtihadu, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Bagaimana caranya bersungguh-sungguh? Caranya bersungguh-sungguh diantaranya itu kalau sementara belajar, apalagi mau imtihan, bulan ini misalnya bulan imtihan, ya, ikhtibar. Maka caranya bersungguh-sungguh itu adalah bagaimana di setiap kita jalan itu kita beri rangkuman terhadap pelajaran yang akan kita pelajari. Ada rangkumannya, ada yang penting-penting. Misalnya kita sudah tahu, oh Ustaz ini rangkumannya ini, itu kita buat catatan kecil. Nggak usah kita dibawa kemana-mana, dibuat catatan kecil, ditaruh di saku di setiap tempat di mana bukan. Biar bicara dengan orang selesai. Ini salah satu bentuk ijtihad, bentuk kesungguhan. Kalau kita sementara duduk di meja, siapkan air. Tidak usah siapkan snack, karena nanti lebih banyak makannya daripada belajarnya. Siapkan air. Air itu apa? Pertama untuk diminum, siapkan juga air untuk ngelap mata kalau mengantuk. Itu namanya kesungguhan. Yakin kalau begini gaya belajarnya itu, insya Allah antum semua akan menjadi orang yang hebat. Zaka'un wa hirsun wa ijtihad. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kalau ada teman yang cerdas, ada teman yang cepat menghafal, ada teman yang betul-betul cepat menyerap pelajaran, antum dekati dia. Jangan berteman dengan orang yang selalu loncat yang mau pulang. Oh dia mau pulang, sama teman yang begitu pulang sedikit masuk di sini makanan. Coba kalau di rumah begitu buka ya makan. Sudah lari di dalam. Cari teman yang memang bersemangat. Dia paling rajin ke masjid. Oh dia paling rajin mandi. Oh dia paling rajin ke kelas. Itu yang ditemani. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mau lihat agamanya, lihat temannya.
Lihat temannya, kepada siapa dia berteman. Kalau mau lihat sifatnya orang, lihat temannya. Makanya kata Nabi SAW, "Falyanzur ahadukum man yukhali." Maka hendaklah setiap kalian itu memperhatikan betul siapa temannya. Kalau temannya itu selalu mengajak pulang, tidak lama juga kita kena virusnya. Pulang juga kita. Ada pengalaman berapa kali santri lari terus. Nah, alhamdulillah Ustaz, karena orang tuanya memang gigi. Pokoknya begitu anaknya lari hari itu anaknya tiba di rumah, hari itu lagi pulang. Tapi kalau ada orang tua datang nangis apalagi kasihan kenapa sudah. Nah, habis itu pasti anak-anak sudah terpengaruh dan tidak akan pondok lagi. Nah, kemudian yang keempat kata Imam Syafi'i, wadir hakun, harus ada mablag, harus ada uang. Maksudnya apa? Antum ini tidak dituntut untuk cari uang, tapi bagaimana uang diberikan orang tua itu di-manage dengan benar, diatur dengan baik. Jangan dikasih 100.000, habis 2 hari, wih, apa semua yang dibeli? Bahkan kalau bisa ikut pesan kitab sama ustaz, dapat apa antum kelas 1 sanawiyah misalnya, atau kelas 1, ya, apa di sini KMI atau tidak saja, bukan KMI atau biasanya kalau berkontor KMI kuliah buat jurnalisme. Misalnya kelas 1 sanawiyah, dapat apa kitab sudah? Yang kelas 1, yang kelas 2 sanawiyah, lihat kitab apa semua yang dipakai sampai aliyah. Dibeli memang kitabnya, buka-buka memang, walaupun murah wajahnya. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan mengabulkan doa kita bahwa betul-betul nanti kita bisa baca kitab. Karena sekarang ini ibu sekalian, antum sebenarnya mohon maaf, biar tidak ada gelar, yang betul-betul terbukti bahwa antum bisa baca kitab, bisa berinteraksi dengan bagus, ya, bisa bahasa Arab. Insya Allah antum akan tetap dipakai di masyarakat. Tidak usah khawatir dengan masa depan. Ya. Tidak usah khawatir. Bagaimana nanti memikirkan uang panai atau uang istri ini, kita cuma santri, tidak cukup gajinya. Tidak usah khawatir. Allah akan datangkan kemudahan dengan berbagai cara, dengan berbagai pintu. Tidak usah khawatir. Saya ini Ustaz menikah hanya pakai nasi kotak. Tidak ada barangkali di dunia ini orang menikah pakai nasi kotak. Saya menikah pakai nasi kotak. Acaranya pun cuma di masjid. Saya akan nikah dulu. Setelah itu tunggu 3 hari baru walimah. Walimahnya pun di masjid. Itu pun hanya hidangannya nasi kotak. Wah, nasi kotak. Tidak persoalan. Allah mudahkan. Mungkin kita mengatakan kenapa kita hidup, kenapa bukan begini gitu. Allah mudahkan seperti itu yang kita jalan. Hidup ini kan tidak usah jadi beban, sesuatu yang tidak perlu menjadi beban. Jadi antum kalau dapat uang dari orang tua ditabung, jangan semuanya dibelanja apa semua. Kalau perlu bersedekah sama ustadznya itu, jangan langsung bilang ustaz di sini kasih banyak duitnya. Kenapa? Kalau antum berkhidmat kepada ustaz, insya Allah antum dapat keberkahannya ini. Antum dapat, anak-anakku sekalian dapat. Kenapa? Karena ini yang menjadi salah satu resep Imam Syafi'i. Kenapa beliau menjadi imam? Apa itu? Kata beliau, man 'allamani harfan faqad kuntu 'adilan. Barang siapa yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Ini ustaz kalian itu bukan mengajarkan satu huruf saja, tapi banyak huruf, banyak ilmu yang diajarkan, banyak hadis yang diajarkan. Sementara Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa mengajariku satu huruf saja, maka saya akan berkhidmat kepadanya. Subhanallah. Makanya kami dulu waktu kecil, guru-guru ngaji itu memang tidak digaji mereka, tidak ada bulan-bulanan. Yang ada adalah apa? Kalau kita sudah bagus bacanya, bawakan dia ayam, bawakan dia beras. Tiap hari kita angkatkan air, karena dulu tidak ada PDAM, tidak ada itu dap untuk ngisap air naik ke rumahnya para guru-guru ngaji kita. Tapi apa? Kita ngangkat air, pikul air untuk guru-guru kita, guru-guru ngaji. Diberikan makan terbelakang, sapinya diurus, kambingnya diurus, kalau dia pelihara kambing. Begitu caranya pengabdian kita dulu waktu di zaman saya. Jadi yang keempat adalah dirham.
Apa yang pertama tadi? Kecerdasan. Yang kedua, rakus. Yang ketiga, bersungguh-sungguh, istihad. Yang keempat apa? Dirham. Kemudian yang kelima, wasubbatul ustaz. Bagaimana kita bersahabat baik dengan para guru, para ustaz. Ya. Saya dulu waktu nyantri, saya itu selalu bawa kitab ke rumahnya guru-guru saya. Saya minta secara khusus, Ustaz, saya bisa belajar khusus. Di waktu yang ada waktunya Ustaz, datang talaki di situ. Talaki itu artinya menerima langsung ilmu dari dia. Ya. Antum semua lihat Ustaz siapa yang punya kafaah. Oh, Ustaz ini bagus bahasa Arabnya. Oh, saya ini memperdalam bahasa Arab. Datang ke sana, Ustaz. Paling tidak bawa apa itu. Tanyakan apa maksudnya Ustaz. Tanpa seperti ini kita tidak akan pernah mencapai ilmu atau mendapatkan keberkahan ilmu. Apa itu? Berteman baik dengan Ustaz. Jangan justru yang terjadi sebaliknya. Anak-anakku sekalian benci Ustaznya. Bagaimanapun perlakuan Ustaz, bagaimanapun perbuatan Ustaz, tetap kita terima dengan lapang dada. Insya Allah para Ustaz kita di sini tidak akan pernah menzalimi kalian. Kalian berbuat pelanggaran, itu tidak akan dihukum langsung kecuali dikonsultasikan dulu, kecuali didapatkan dulu. Kira-kira sanksi apa yang pantas bagi si fulan ini. Bahkan kalau pelanggarannya berat, tidak diberikan sanksi kecuali setelah mungkin komunikasi dengan walinya. Ini anaknya bapak begini, bagaimana Pak? Kalian ini juga harus menjaga. Ya. Jangan sampai kasihan teman-teman kalian yang baru masuk, belum apa-apa sudah hilang sendalnya, belum apa-apa sudah hilang bajunya, belum apa-apa sudah hilang uangnya. Jangan, ya. Tapi biasa di pondok itu banyak terjadi begitu. Dibongkarlah lemarinya orang, diambillah sendalnya. Kalau istilah itu gosok, ini gosok sendalnya ini, dicuri. Jadi yang kelima adalah wasubbatul ustaz. Bagaimana kalian anak-anakku, ya, bermuamalah baik, berinteraksi baik dengan para ustaz-ustaz kalian. Paling tidak hormat kepada guru. Ya. Ini yang kadang-kadang di kita tidak ada. Kalau ada ustaz lewat, kita diam dulu. Ketemu dengan ustaz, assalamualaikum ustaz. Terima kasih kepada assalamualaikum ustaz. Bukan berarti kita tunduk, ya, sujud kepada makhluk kita, tapi sebagai bentuk ta'zim. Kenapa ta'zim? Karena siapa saja yang tidak ta'zim kepada orang yang mengajar dia ilmu, yakin ilmunya tidak berkah. Tidak berkah. Makanya saya sampai sekarang anak-anakku sekalian, orang yang mengajari saya dan berbuat terasa kepada saya sampai sekarang, kalau saya punya kelapangan rezeki, saya masih kirimi itu anaknya uang, walaupun sedikit. Anaknya ustaz-ustaz saya, anaknya kiai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jadi mudah. Kenapa? Sebagai bentuk terima kasih kita. Bayangkan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian ini, subhanallah. Ya, makanya antum semua sebagai santri harus pandai berterima kasih kepada guru, kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Kalau kita tidak tahu berterima kasih, sama dengan kita yang tidak tahu bersyukur kepada Allah. Dan itu konsekuensinya. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah berjasa kepada dia, maka sungguh dia adalah hamba yang tidak tahu bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir anak-anak sekalian, waktu zaman, panjang waktunya. Antum di sini jangan cuma 1 bulan, sudah ada ilmu. Ilmu apa? Diambil palingan baru apa? Ada hari, zalika tilka dan sebagainya. Kalau baru 1 bulan. Yang menuntut ilmu itu adalah waktu zaman, panjang waktunya. Ustaz-ustaz ini, ustaz-ustaz kalian masih belajar sama saya. Jadi kalau ustaz-ustaz mau maaf kalau misalnya tidak kuliah, gampang. Kita membaca buku
satu maudhu misalnya kita mendalami maqasid syariah, maka semua referensi yang kita baca baik lewat Android, lewat HP atau lewat buku atau buku yang kita beli, itu semua kaitannya dengan masalah maqasid syariah. Saya yakin antum kalau ini 4 tahun antum lalui baca tentang maqasid syariah terus, pandangan ulama, karangan ulama, mu'allafat ulama terkait dengan maqasid syariah, insyaallah antum akan ahli. Ilmunya akan kalah dengan doktor, apalagi sampai 5 tahun. Yang penting serius, itu terus yang dibaca. Referensi ini kemudian ditambah lagi dengan menulis, tambah lagi referensi dengan online dan sebagainya, banyak referensi. Ya. Saya termasuk referensi yang paling andalan kalau terkait dengan link yang berbahasa Arab itu biasanya adalah Dolar.net. Dolar.net ini semua hadis-hadis ada di situ. Antum buka saja, klik akan keluar hadis apa yang terjadi, sekaligus dengan syarahnya. Begitu juga dengan persoalan-persoalan fikih. Ada juga satu web itu Islam Soal wa Jawab. Analisa yang saya buka web Al-Aluka. Itu semua adalah pasar. Bagus sekali. Dulu waktu saya bertemu dengan salah seorang syekh dari Saudi, dia sarankan kalau antum mau buka itu Dolar.net. Yang paling tidak 3 ini. Ada juga Al-Khutaba. Kalau mau lihat khutbah terkini yang berbahasa Arab, ada juga di situ. Al-Khutaba buka di situ. Banyak sekali referensi. Nah, kalau misalnya kita mau ahli di salah satu bidang, pelajari saja, tentukan apa takhasusnya, misalnya maqasid syariah, maka itu yang kita baca terus. Referensi yang kita buka terkait dengan maqasid syariah. Atau yang lain misalnya usul fiqh atau tafsir atau ulum tafsir atau hadis dan sebagainya. Insyaallah antum biar tidak dapat gelar, tapi kalau sudah mendalam di situ, itu sudah kalah-kalah ilmunya dengan S3. Ini para ahli baca saja terus dan dalami itu. Kalau selama 4 tahun itu yang antum geluti, insyaallah ilmunya antum itu sudah kalah-kalah S2, kalah-kalah S3. Ya. Cuma memang di zaman sekarang ini perlu juga gelar itu. Tapi dalam keadaan tertentu kadang-kadang kita kesulitan, tapi kita hanya bisa membaca sendiri, bisa di rumah dan seterusnya. Jadi yang terakhir itu adalah tulu sama. Jadi sekarang ikut Ustaz ya. Zakatu wa hirsu wa ijtihadu wa dirhadu wa suhbatul ustaz wa tulu zaman. Zakatu wa hirsu wa ijtihadu. 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 Antum sendiri lagi marratan ukhra. Zakatu teman-teman wa hirsun wa ijtihadu. Zakatun wa hirsun wa ijtihadun. Isma'u wa karriru. Ya ikhwah, isma'u wa karriru. Zakatun wa hirsun wa ijtihadu. Zakatun wa hirsun wa ijtihadu. Yalla. Zakatun wa hirsun wa ijtihadu. Coba wa hirsun wa ijtihadu. Siapa yang bilang? 3 gitu. Ada? Coba sini. Wahid isnani salasa. Wahid isnani salasa. Sama-sama. Zakatu wa hirsun wa ijtihadu. Isma wa karriru. Zakatu wa hirsun
wajtihad. Maratan Muhammad. Lagi. Maratan ukhra. Wah, itu bahasa sini. Zakat wa hirsu wa jihad. Zakat wa hirsu wa jihad. Berapa? Ada? 3. Zakat wa hirsu wa jihad. Yalla. Yalla syabab. Zakat wa hirsu wa jihad. Wa ijtihad. Baik, sama-sama. Yalla. Qulu jama'atan. Zakat wa hirsu wa ijtihad. Zakat wa hirsu wa ijtihad. Wa dirham wa suhbatul ustad wa tulu zaman. Wa dirham wa suhbatul ustad wa tulu zaman. Wa dirham wa suhbatul ustad wa tulu zaman. Siapa yang bisa hafal? Ada? Ayo. Siapa? Ustaz kasih hadiah lagi 100.000. Yang ada? Siapa? Ayo. Yang berani. Maju sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamal Faruk, asal Poso Kota, kelas 1 aliyah. Yang pertama zakaun, kecerdasan. Yang kedua hirsun, rakus terhadap ilmu. Yang ketiga ijtihadun, bersungguh-sungguh. Yang keempat dinar, uang. Yang kelima sohabatul ustad, berteman dengan ustad, sahabat. Yang terakhir keempat dinar uang, dirhamu uang. Yang keempat, yang kelima sohabatul ustad, berteman sohabatul ustad, bersahabat dengan ustad. Yang terakhir waktu ulul zaman, dan panjangnya waktu berumur. Jadi anak-anak sekalian, ya itu hanya sekedar hadiah dari Ustaz. Dan ya tidak usah panjang-panjang, Ustaz dari sini dari jam 8 lewat sudah masuk isyraq. Waktu duha sudah masuk duha. Jadi inilah bekal antum, dan ini pesan dari Imam Syafi'i, dan mudah-mudahan antum paham semua bahwa kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan ilmu. Ya. Insya Allah kalau antum pegang ini, antum akan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, dan antum akan menjadi orang-orang yang berkah dengan ilmunya, insya Allah. Demikian, ya kita yang satu kali lagi supaya semangat. Ya, bagaimana kabar antum pagi ini? Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz. Kita doakan semoga Ustaz dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, kemudian dimudahkan segala urusan dan diberi kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma. Demikian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Sebelum kami tutup, minta tolong panitia bisa mengondisikan meja kursi dan santri kami serahkan kepada
pesantren. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Dan juga